Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita orang nih. Alhamdulillah di Rabu malam Kamis kebetulan kita habis melakukan ibadah yang memang rutinitas kita setiap minggunya, habis selesai melaksanakan tawajuh ya, di pos wirid Tambun. Ya di malam yang mungkin habis hujan kayak gini ya, mungkin tema malam kita hari ini yang perlu kita obrolin, yang perlu kita kongres nih, pentingnya sistem dalam beragama gitu ya. Mungkin banyak orang di luar sana beragama, khususnya gitu ya, orang yang fanatik tentang agama. Dia ketika dia beragama, dia melakukan sebuah ritual ibadah langsung sampai gitu ya. Ternyata kan enggak seperti kayak gitu ya kan. Agama pun perlu memakai sistem gitu. Mungkin bisa diuraikan sedikit oleh Pak Bakti mungkin tentang sistem beragama tuh yang sebenarnya seperti apa sih? Mungkin dikasih analoginya gitu biar para pemirsa atau biar para penonton juga tercerahkan gitu. Oh ternyata kita beragama tuh harus dengan sistem gitu. Coba monggo Pak. Terima kasih Bang Riyad atas kesempatannya. Mungkin saya jawab begini Bang Riyad. Beragama itu memang harus pakai sistem gitu. Sudah ditunjuki dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Maidah tuh, ya kan, ayat 35 ya Pak, bagaimana ya? Iya betul. Itu kita tuh harus melalui sistem wasilah itulah. Kita harus dalam arti kata carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh. Begitu Bang Rian. Berarti wasilah ini merupakan sebuah sistem gitu ya. Betul, untuk beragama. Dalam agama tuh. Nah, konteks wasilah ini tuh seperti apa sih? Mungkin ada tadi kan yang sudah dijelaskan sama Pak Bakti gitu ya. Wasilah itu ternyata ada ayatnya Al-Maidah ayat 35. Ayat 35. Di dalam sistem wasilah ini apa sih ininya? Apa ya? Bukan kaidah, apa ya? Kaitannya apa? Ya, hakikinya wasilah tuh seperti apa sih? Jadi gini, ada pembawa wasilah gitu loh. Dalam arti kita, jadi tali ketersambungan itu Bang Riyad, iya kan, tali sambung. Dalam ibarat kata wasilah itu kan begini. Kalau saya dibilang begini Bang Riyad, satu tali ada pada Allah, satu tali lagi ujung talinya pada kekasihku, utusannya itulah, gitu loh. Nggak mungkin orang Bang Riyad ujuk-ujuk tuh berdoa atau ibadah sholat langsung pada Allah, nggak mungkin gitu loh. Jadi harus tahu gitu utusannya gitu loh, pembawanya tuh, nurnya gitu loh. Di zaman kita ini gitu Bang Riyad. Oh berarti itu. Wasilah ini bukan hanya ada di zaman Nabi saja, ternyata di setiap zaman itu memang perlu dengan wasilah gitu yang betul gitu Bang Riyad. Dulu kan seorang Nabi pembawanya Bang Riyad, zaman Nabi Muhammad ya, dan sebelumnya juga Rasul Isa gitu, begitu Bang Riyad. Jadi itu kayak kita nih ya harus mencari gitu loh, sampai ketemu gitu loh. Dialah juru selamat kita gitu Bang Riyad. Yang disebut tuh al-ulama warasatul anbiya gitu ya kan, atau mursid atau apa ulil amri minkum, pemimpin umat di zaman kita gitu loh. Begitu Bang Riyad. Oke, makasih nih Pak Bakti atas urayanya. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Wagiman tentang sistem atau syarat mutlak dalam beragama. Tadi yang dijelasin Pak Bakti itu tentang wasilah tuh. Jadi
seperti apa Pak nih konteks wasilah dalam beragama ini? Monggo Pak. Ya, jadi memang betul. Ketika kita mau mengakui atau beragama, itu kita harus tentukan dulu, maksudnya kan. Kita harus tahu dulu. Yang jelas kita ini alamnya Tuhan sama alamnya kita itu beda. Kita di alam fisika, sedangkan Tuhan ada di alam maha metafisika. Beda alam, beda dimensi, beda ruang dan waktu. Ya kan? Sementara Tuhan sendiri kan yaitu membuat atau membuat supaya manusia itu bisa berhubungan dengan Tuhan atau beragama atau ibadah gitu kan, itu harus melalui jalan itu, wasilah gitu. Nah itu kalau yang di zaman sekarang itu kan kebanyakan manusia itu menganggapnya ibadah itu hanya mengikuti nenek moyang. Kata orang tua, apa kata kakek kita, terus guru ya dianggap guru kita, nah kita ikuti. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Makanya tadi dikatakan sama Pak Bakti kan jelas ya, bahwa di Al-Quran lah, itu karena kita mengacunya kepada umat mayoritas zaman kita ini, betul. Mayoritas katanya Islam. Bahkan Islam terbanyak ya, terbesar di dunia kan. Tetapi ya, ini justru mereka itu ketinggalan dalam teknologi. Apa itu teknologi dalam Islam? Ya kan? Ya ini wasilah, ini teknologi. Ya kan? Teknologi ini yang menghubungkan dari alam fisika menuju alam metafisik, maha metafisika. Nah itu urutannya kan harus jelas. Ya nggak mungkin dong beda alam terus tiba-tiba melakukan ibadah, ritual ibadah tidak memakai konsep. Ya kan? Benar-benar. Tidak memakai metodologi, kan gitu. Berarti orang, maksudnya mungkin saya pun dulu beribadah mungkin yang instan aja gitu. Ketika saya melakukan ritual ibadah selesai instan gitu ya, langsung plus sampai gitu ya, auto sampai. Kita dulu bukan Bang Riyad aja, saya pun begitu, merasa tuh doa, ibadah, sholat udah pasti diterima lah gitu. Karena kan orang bilang kan Tuhan Maha Tahu gitu. Allah Maha. Aduh, kalau dihitung Bu udah Maha Tahu, Maha mendengar. Tapi yang harus dipahami itu, betul. Kita itu alamnya apa? Betul. Tuhan ada di alam apa gitu. Bahwa guru saya sampaikan itu Tuhan itu ada di alam Maha Qadim. Di surat Asy-Syura 11 Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi kan? Betul. Pokoknya tidak tergambar oleh otak manusia. Ya nggak mungkin manusia itu coba membayangkan apa dengan ibadahnya kok tiba-tiba. Bahkan hadis Nabi menyampaikan ya, dulu di zaman Bani Israel, itu dipimpin para nabi loh, nabi. Nabi ketika nabinya yang misalkan lagi sedang selesai terus meninggal gitu ya, itu diganti dengan nabi yang lain, terus diganti lagi, tetapi mereka mendustakan. Nah itu, kata Nabi bersabda bahwa Rasulullah bersabda itu sepeninggalanku nanti tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi. Nah
para khalifah ini nanya, lalu bagaimana harus seperti apa perintahnya gitu untuk beragama. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa berbaiatlah gitu kan. Nah, ini baiat ini adalah portal awal atau gerbang awal, pintu awal untuk masuk ke dalam sistem beragama itu atau wasilah itu. Iya, betul. Berarti syarat rukun, mungkin saya nyebutnya syarat mutlak beragama dengan memakai sistem, ya salah satunya dengan baiat itu ya Pak. Baiat itu. Coba kita analognya secara gampang aja ya. Iya. Kita mau masuki pertandingan sepak bola yang cuman antar Indonesia lah. Iya. Ya. Sekalipun Bang Vijay pinter main bola ya. Iya. Kalau nggak daftar, kalau nggak masuk ke sistem PSSI, Iya. bisa main bola di lapangan. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya harus masuk dulu. Berarti kan harus memenuhi rukun syarat ya, Pak. Apa yang harus dipenuhi gitu lah. Ya, kalau Islam di pun seperti itu. Islam harus berbaiat gitu ya, Pak. Islam itu ada sistemnya, ya. Untuk memasuki sistem itu kan, coba kalau kita pahami ya, yang gampang aja lah syahadat ya. Iya, Syahadat. betul. Coba zaman sekarang syahadat itu cuma mengucapkan. Betul, Pak. Betul. Langsung lagi. Langsung. Iya, mengucapkan asyhadu. Tetapi nggak ada barangnya yang disaksikan, nggak ada. Gitu. Itu benar apa ya? Di luar jalur ya bahasanya. Itu yang memang seharusnya konteks syahadat itu bersaksi, ini hanya mengucapkan hanya saja gitu. mengucapkan doang. Tetapi kalau masuk ke dalam sistem Islam ya, itu syahadatnya kan harus dibenerin. Itu ranah jasmani loh kalau Islam itu. Karena Islam itu, definisi Islam itu hanya tunduk dan patuh kepada guru zahir. Ya. Itu belum iman loh, masih Islam. Baru dikatakan Islam. Iya, itu syahadatnya udah harus dipenuhi dulu, ya kan? Bagaimana mungkin kita syahadatnya aja belum benar terus sholat gitu kan? Makanya Islam itu ada sistemnya. Nah, sistem Islamnya harus melalui wasilah itu. Iya. Tapi gini Pak, di luaran sana gitu ya, mengenai syarat rukun beragama, apalagi mayoritas Islam nih ya. Iya. Syarat rukun orang beragama Islam, contohlah saya ngambil Islam, itu hanya dengan sederhana banget menurut saya gitu ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus sholat gitu ya, zakat, puasa, pergi haji jika mampu gitu ya. Ternyata tanpa metodologi atau wasilah itu percuma ya Pak ya? Percuma, nggak diakui. Ini tadi saya katakan. Iya. Ada event sepak bola ini yang sekupnya cuma Indonesia lah, ya kan? Tanpa Bang Vijay atau siapa yang di sini ya, udah pintar main bola, nggak daftar dulu ke sistem PSSI misalkan ya. Kita di ujung-ujung bawa bola ke lapangan. Coba kalau nggak diteriakin, diomelin lah. Belum masuk sistem kok tiba-tiba main bola gitu. Siapa yang mau menilai? Betul. Ini ibadah loh. Iya. Ini hubungan manusia dengan Tuhan. Betul. Masa mau main-main, nggak pakai sistem, nggak pakai syarat rukun, namanya kau lebih hebat daripada Tuhanmu. Iya. Benar Pak, benar. Iya. Logika dong. Iya. Ini nggak sekolah tapi mau minta rapot. Bener. Ini logika banget ya, banget gitu. Coba contoh aja gampangnya lah. Saya nggak pernah masuk perguruan tinggi atau SMA gitu lah, nggak pernah daftar, nggak pernah apa. Tiba-tiba saya datang, terus saya minta ijazah. Coba nggak pernah daftar, nggak pernah masuk regulernya, apa pelajarannya, tiba-tiba kok saya minta ijazah gitu. Diketawain nggak? Diketawain lah itu. Benar. Ini logika banget gitu. Logika Islam banget pun seperti itu. Kalau pengen beragama itu ada sistemnya, ada metodologinya. Betul. Metodologi itu apa sih? Nah, mungkin apa ya, banyak yang nggak
nggak memahami apa itu metodologi. Metodologi itu prasyarat sebelum masuk, gitu kan? Harus dipenuhi dulu prasyaratnya, syarat rukunnya. Baru kalau setelah masuk baru ada tuh namanya proses jalan dan caranya kan gitu. Betul. Nah, dalam konteks tadi mungkin saya ngambil contoh skup Islam gitu ya. Iya. Saya pernah dengar bahwa ada di dalam Quran Al-Baqarah 208 kalau nggak salah ya. Itu mengatakan Islam yang kafah tuh Pak. Nah, konteks kafah ini dalam arti masuk ke dalam diri ini itu apakah yang seperti Bapak jelaskan atau apa? Sementara saya sendiri pun gitu selaku orang awam masih bingung nih Pak nih. Kafah ini apakah kafah yang memang full sepenuhnya saya melakukan ritual ibadah atau kafah yang seperti apa Pak nih? Nah, ini menarik sekali ini. Ini juga penting gitu kan. Kan di dalam mushaf Al-Quran ya, mushaf Al-Quran itu di surat Al-Baqarah 208 masuk, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini yang disebut itu orang iman loh, orang beriman. Benar-benar. Bukan Islam ya. Bukan Islam, bukan Anas ya, maksudnya bukan manusia gitu ya. Nah, sekarang konteksnya kan tiba-tiba yang namanya manusia itu, contoh dulu saya gitu ya, tiba-tiba karena orang tua saya Islam, agama secara KTP kan. Ya, memang sudah melaksanakan kalimat 2 syahadat. Tapi yang nggak ada yang disaksikan juga. Benar-benar. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 208 yang disebut Islam secara kafah itu bukan secara zahirnya, bukan secara pakaiannya, tetapi itu ada dua dimensi ya, karena manusia ini kan sebenarnya ada jasadnya, ada ruhaninya. Nah, kalau disuruh masuk secara kafah, berarti kan secara jasmani dan rohani. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kafah, betul. Tetapi dalam pengertian dulu, saya belum masuk dalam perjalanan ini, itu kafah itu diartikan ya pakaian gitu. Jadi misalkan harus memakai pakaian muslim gitu kan. Padahal bukan itu, secara jasmani dan rohani. Nah, jasmaninya itu ya Islamnya itu kan rukun Islam itu kan ada 5 ya. Pertama syahadat, terus kemudian sholat, puasa, zakat. Nah, ini memang ranahnya ranah jasmani. Nah, Islam itu ranahnya ranah jasmani, belum iman ya. Kalau iman itu dimasukkan, ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nah, itu kalau di surat Asy-Syura 52 itu ditanamkan. Sebelumnya kalau belum ditanamkan nggak tahu yang namanya iman itu, nggak tahu. Manusia itu nggak bakalan tahu. Yang mungkin di dalamnya kamu nggak mengerti apa nur iman dan nur kitab kalau salah ya. Nah, di sini setelah Islam juga harus dipenuhi semua lah, syahadat itu kan, juga harus ketemu, ya kan. Contohnya di dalam surat yang lain itu ya Al-Hujurat ayat 14 itu orang Islam Arab Badui itu sudah Islam ya. Dia secara jahir kan tuh, face kan itu ya, benar. Ketemu Nabi dan Nabi itu dulu memang dalam mode on dalam wasilah itu karena wasilah itu kan pertama Allah yang maha tinggi, maha akhirat gitu terus yang keduanya Rasul di alam akhirat nah baru ulil amri minkum di alam fisika, alam dunia. Nah, Nabi itu
posisinya ulil amri minkum. Oh iya. Sekaligus karena dia mode on dalam wasilah, Iya. ya kan? Itu orang Badui Arab itu sudah ketemu face to face. Iya. Wahai Rasulullah, saksikan saya beriman. Kata Rasulullah apa di dalam surat Al-Hujurat ayat 14? Belum. Kalian itu belum iman karena iman belum masuk dalam dadamu. Berarti iman tuh dimasukkan ya Pak ya, harus ditanam buat Iman ada sistemnya, ada metodologinya. Islam juga sama. Nah, tahapan untuk masuk ke iman ya Islam dulu, syahadatnya benerin dulu, ketemu dengan ulil amri minkum di zaman ini, ya kan? Oh berarti pantas di yang tadi Bapak sebutkan ya, yang konteks sistem wasilah ini dari Tuhan, taatilah Tuhan atau Allah gitu ya, taatilah Rasul. Dan apa sih dan uli amri minkum ya kan. Konteks uli amri minkum ini padahal kalau kita kemas di dalam Al-Qur'an gitu ya. Dulu di zaman Nabi berarti uli amri minkumnya Nabi berarti ya, Pak. Berarti konteks uli amri minkum ini pantas bukan hanya Nabi saja, sedangkan Nabi ini udah khotamul anbiya ya Pak ya. Oh iya. Berarti orang banyak salah kaprah nih tentang konteks wasilah ini. Iya, makanya kan Islam itu tidak bukan keturunan. Iya. Ya kan? Islam itu bukan keturunan. Orang tua saya Islam terus saya Islam. Contoh seperti sekarang saya udah KTP-nya udah Islam, anaknya belum Islam, kalau belum masuk wasilah itu sistem wasilah. Jadi wasilah itu tali penghubung dari alam fisika manusia di dunia menuju ke alam maha metafisika Tuhan yang di maha akhirat tertinggi, maliki yaumiddin. Dengan konteks sistem wasilah itu Pak, yang dari Allah, Rasul dan uli amri itu. Asal kita terhubung dengan uli amrinya ini ya. Syaratnya itu memang ulil amri minkum itu selalu mode on kepada tali wasilah itu. Oh iya. Tapi dulu saya beranggapan bahwa uli amri minkum ini seorang pemimpin yang mungkin notaben pemimpin ini yang ada di kepala saya gitu ya Pak, secara orang awam itu tentang sebuah pemerintahan, orang ruang lingkup pemerintahan, entah dia presiden kah, entah dia kepala menteri kah gitu, Pak RT kah, Pak RW, yang penting dia dalam ruang lingkup pemerintahan gitu. Ternyata bukan seperti itu ya Pak. Bukan. Makanya jelas itu yang dipercayakan Allah pemimpin umat gitu ya Pak ya. Yang dikuasakan atau dikasih wewenang sama Tuhan gitu sebagai pemimpin manusia lah. Untuk menuju perjalanan menuju Tuhan. Karena portalnya kan ada di dia tuh. Nah, itu. Makanya kata guru saya itu di zaman sekarang itu the missing link. Oh, putus hubungan dong. Iya. Bapak bisa bahasa Inggris nih. Keren. Missing link nih. Itu kata guru saya. Habis makan tempe. Habis makan efek makan tempe. Nggak kenal wasilah. Jadi di sini juga nggak kenal channel Tuhan. Jelas. Wasilah itu channel Tuhan, tapi ada yang membawa. Channel. Berarti sederhananya uli amri minkum ini yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Wagiman, Pak Bakti, bahwa uli amri minkum ini bukan sosok pemimpin pemerintahan, melainkan seseorang atau utusan Tuhan gitu ya, yang menempati wadah gitu ya, kan kita memang ada di dunia gitu ya, yang semuanya persifatannya wujud gitu, ada nyata bisa terbaca oleh panca indera, ternyata dia yang dikuasakan Tuhan. Karena gini ya, sebetulnya Tuhan itu memberikan kepada kita itu ada dua alat. Satu panca indera. Untuk pembaca virtual dunia. Yang satunya akal untuk pembaca gelombang. Atau apa ya disebutnya kalau gelombang itu.
frekuensi atau Ya, frekuensi. getaran ya. Iya, iya. Getaran gitu. Itu kolbu gitu atau akal lah akal. Oh iya. Nah, kalau seharusnya kan kita berpikir logis gitu Betul. di dalam menentukan mau agama apapun Iya. harus logis. Iya. Contohnya dulu waktu di zaman Nabi Isa. Iya. Nabi Isa itu sampaikan begini, tidaklah seorang pun sampai kepada Allah Bapa Ya. kecuali lewat aku. Itu sistem wasilah itu. Bahwa ada di alam dunianya itu Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, di alam akhirat atau alam qadimnya itu Roh Kudus. Ya kan? Nah, terus di alam maha metafisika ya Tuhan sendiri. Berarti kok konsepnya hampir sama Trinitas gitu Ya ya, Pak? sama, Trinitas Iya, iya. itu wasilah, cuman kan iya, sebutannya kalau di dalam Sesuai dengan zamannya Pak iya ya. sesuai Iya. dengan zaman gitu aja. Oh, berarti saya mungkin dulu berpikir kan kalau kita di dunia ini gitu ya bahasanya ya, agama tuh banyak gitu ya Pak ya. Ya Ternyata banyak. itu hanya merek agama aja gitu ya Iya. kan. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen atau bla 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 sebagainya Iya. ya. Ternyata yang saya pahami itu ternyata dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad mereka tuh Islam. Islam Ternyata kok konteks Islam ini bukan agama berarti ya Pak ya? bukan. Agama adalah sistem kodim, Hmm. ketersambungan antara hamba ya. Iya. Tapi dibilang hamba itu kan kalau sudah ada ketersambungan. Iya. Belum ya, belum hamba. Iya, iya. Antara manusia lah, Iya, manusia iya, yang iya. di alam relatif Iya, iya. untuk menuju Tuhan yang di alam maha. Kok kalian bahasanya paten kali? Sekolah di mana itu sih? Oh, Jadi jelas Bang Riyad di iya, sini iya. ya. Kalau mau beragama Iya. gitu kan harus melalui sistem wasilah itu. Oh, Iya. Jelas banget. Iya, iya. Wasilah. Kalau di di agama Nasrani kan Trinitas. Iya, Kalau di agama Hindu mungkin apa itu? Iya. Sebetulnya memang kadang begini ya, orang mengatakan hanya agama Islam yang benar, Iya. tetapi agama lain salah. Iya. Memang Tuhanmu bodoh apa bagaimana sih? Iya, iya, iya. Tapi gini Pak, kalau kita lihat fenomena di luar gitu ya, bahkan mohon maaf, sesama Islam itu saling, menurut saya ya, yang saya lihat di lapangan gitu ya, saling ngotak-ngotak gitu antara Islam A dengan Islam B, itu saling berbenturan Pak. Ya karena tidak ketemu wasilah itu. Oh, padahal kalau yang tadi Bapak jelasin itu bahwa benar sederhana banget gitu ya. Iya. Kalau kau ingin bahasanya untuk menuju Tuhan gitu ya, kau perlu memakai sistem metodologi itu ya. Iya. Agama itu Sederhana gitu. sederhana itu. Iya. Iya. Jadi nggak ribet-ribet menyalahkan, saling menyalahkan. Kalau Betul. tahu konsep wasilah nggak menyalahkan. Berarti memang apa ya, ketetapan memang dari dulu gitu ya, Iya. dari zaman, dari bahkan sebelum zaman Nabi Adam diciptakan gitu ya, ketetapan konteks wasilah itu sudah ada berarti ya Sudah Pak. ada. Hanya ketentuannya saja yang mengikuti existing zaman yang berlaku Iya. gitu. Iya. Ketetapan itu kan dari Tuhan, dari yang Maha Qadim. Iya, Kalau iya, ketentuan itu sesuai dengan existing zaman, ketentuan itu diberlakukan oleh ulil amri minkum. Iya, iya. Karena di alam fisika. Iya, gitu. iya, iya. Di alam fisika dari dulu Nabi Adam, Nabi-nabi lain lah ya. nabi-nabi lain kan beda kan cara beribadahnya. Betul. Tapi sistem wasilah ini Tetap sama berarti ya Tetap. Pak. Iya, iya. ditetapkan Iya. Qadim. Baku mutlak dan kekal. Itu. Iya, iya. Jadi intinya begini, Ah. jika manusia ingin beribadah Iya. atau berhubungan dengan Tuhan, maka harus melalui wasilah atau sistem. Kalau tidak masuk sistem, Iya. nggak mungkin bisa. Jelas. Jelas. Karena kan apa-apanya manusia itu ya lewat Rasul kan ya. Nah, Harus iya. lewat Rasul dulu kan. Iya. Kenapa itu kalau di dalam itu ada Allah dan Rasul? Hmm.
Nah itulah sistem wasilah itu di situ. Tapi ini mohon maaf ya, ini jadi panjang lebar nih ya. Rasul, bahkan orang menganggap Rasul itu mati. Gimana tuh, Pak? Ya karena nggak ketemu sistem wasilah itu. Kalau ketemu, ya memang Rasul ada di sistem wasilah itu. Betul. Iya, iya. Sistem ketuhanan itu berlapis. Makanya ada kata guru saya, Tuhan itu berlapis. Bukan berlapis dimensional kodimnya gitu. Makanya yang harus dipahami bahwa ada alam fisika, alam kodim, terus alam maha kodim. Ada alam dunia, terus alam kodim, alam maha kodim, trinitas, dimensional. Ini itu. Jadi yang harus dipahami itu ada alam fisika, alam kodim dan gitu ya. Nah Tuhan itu ada di alam maha kodim. Tuhan itu esa, utusannya di alam akhirat itu tetap kodim. Tapi utusan yang turun ke dunia makanya berbeda-beda karena alam fisika menyesuaikan ruang dan waktu. Iya. Ini itu kata guru saya. Ini logika banget ya. Tapi guru saya jenius loh ya. Ya, ini logika banget buat saya ataupun buat para pemirsa yang nonton nih. Iya. Mungkin ada closing statement nih tambahan dari Bang Vijay nih tentang syarat mutlak dalam wasilah itu beragama. Ya jadi ya menurut saya ya pentingnya buat umat Islam ya, buat umat ya agama apapun lah sebenarnya untuk menghubungkan antara jasmani dan rohani. Nah, untuk menghubungkan jasmani dan rohani itu ya lewat itu tadi yang kayak sesuai Pak Wagiman bilang kan lewat baiat. Baiat mutu qobla anta mutu. Aktivasi rohani. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan itu ya harus lewat baiat itu. Iya. Ya kan. Iya, hadis Rasulullah kan seperti itu. Betul. Ya karena kan di dalam diri manusia kan ada rahasia Tuhan tuh ya. Untuk menyingkap rahasia Tuhan itu ya portalnya ya ada di itu, di sesuai surat Al-Kahfi 17 itu, Walia Mursida. Iya, betul. Benar-benar harus ada pembimbing lah gitu. Kalau yang sang guru rohani. Kalau yang tidak ketemu pembimbing atau wali yang mursyid itu sesat loh. Betul. Sesat itu tidak ketemu tujuan. Betul. Tujuan kita kan Tuhan. Betul. Iya. Nah itu. Iya. Ini paten kali ini. Paten kali ini. Brilian ini. Ya, ini mungkin mau ditambahkan lagi nih dari Bang Vijay ini tentang tadi yang masih tidak mungkin kan ya manusia antara manusia dan Tuhan untuk berhubungan langsung kan nggak mungkin ya. Kalau mau berhubungan langsung dengan Tuhan ya itu lewat sistem wasilah itu antara Allah, Rasul, ulil amri minkum itu di zaman kita sendiri. Bukan ulil amri minkum zaman dulu ya. Bukan. Di zaman kita sendiri. Ya, ini pokoknya amboy paten kali ini bahasanya brilian semua nih. Maksudnya saya pun menangkap gitu ya, benar logika banget apa yang sudah diuraikan, apa yang sudah dijelaskan gitu ya, menambah pemahaman diri saya gitu. Oh ternyata melalui kita mau beragama itu harus melalui dengan metodologi syarat mutlak dalam konteks sistem gitu ya. Ternyata seperti itu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita kita beragama yang tadi dibilang Pak Wagiman dari kecil karena orang tua Islam keturunan langsung Islam gitu. Ternyata enggak, harus memakai sistem. Iya. Oke, sekian, terima kasih dari kami Majelis Sedikit Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.